Setelah suamiku meninggal, aku diusir oleh ibu mertuaku. Mereka tertawa terbahak-bahak karena aku hanya mendapat warisan rumah tua di kampung, sementara mertua dan adik iparku mendapatkan rumah mewah. Malam itu juga aku pergi ke rumah peninggalan suami, tapi di dalamnya aku menemukan sebuah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku mengira itu adalah caranya berdamai dengan takdir. Aku tidak pernah menyangka ada hal lain yang ia sembunyikan. Cinta Ridho padaku selalu terasa tulus, meski harus berbenturan dengan kebencian Ibu Lilis dan Sylvie yang tidak pernah disembunyikan. Sejak awal pernikahan kami, aku adalah menantu yang tidak diinginkan. Seorang wanita berhijab sederhana tanpa latar belakang keluarga kaya. Pintu utama terbuka. Seorang pria berjas rapi yang kukenal sebagai Pak Adnan, pengacara pribadi Ridho, masuk dengan langkahnya. Ia membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak berat. Ibu Lilis dan Sylvie langsung menegakkan punggung mereka. Pak Adnan duduk di kursi tunggal, menatap kami bertiga bergantian. Tatapannya padaku terasa sedikit ganjil, seperti campuran antara kasihan dan canggung. Selamat siang, Ibu Lilis, Ibu Sylvie, dan Ibu Salsa, sapanya dengan nada datar. Sesuai amanat dari almarhum Bapak Ridho, saya di sini untuk membacakan surat wasiat beliau yang telah disahkan secara hukum. Jantungku berdebar, bukan karena aku mengharapkan harta. Aku hanya ingin mendengar kata-kata terakhir Ridho. Sebuah pengakuan, mungkin. Sebuah tanda bahwa aku berarti untuknya. Pak Adnan membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop besar bersegel. Ia membukanya dengan hati-hati. Suaranya mulai membacakan jargon-jargon hukum yang rumit, membuat kepalaku pening. Aku hanya menunduk, menatap jari-jariku yang saling bertaut. Kita langsung ke bagian inti pembagian aset, kata Pak Adnan, berdaham pelan. Untuk ibu saya tercinta, Ibu Lilis, saya, Ridho, mewariskan seluruh aset perusahaan yang terdaftar di Indonesia, PT Jaya Abadi, bersama seluruh saham dan kewajiban yang melekat padanya. Saya juga mewariskan rumah utama yang kita tinggali saat ini, di Jalan Mentari nomor 1, beserta seluruh isinya. Ditambah 3 unit mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan. Mata Sylvie membelalak, ia menyikut ibunya pelan. Senyum Ibu Lilis kini merekah lebar. Mereka mendapatkan semuanya. Perusahaan, rumah ini, mobil-mobil, persis seperti yang mereka inginkan. Selanjutnya, lanjut Pak Adnan, suaranya terdengar semakin pelan. Untuk adik saya satu-satunya, Sylvie, saya mewariskan portofolio investasi saya berupa apartemen mewah di pusat kota, bersama dana tunai yang tersimpan dalam rekening deposito khusus atas namanya. Sylvie memekik tertahan. Ya Tuhan, bisiknya. Ibu Lilis menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. Seolah berkata, lihat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku merasakan pipiku memanas. Aku tidak peduli dengan semua itu. Tapi di mana namaku? Apakah Ridho benar-benar melupakanku? Apakah aku tidak ada artinya sama sekali baginya? Pak Adnan berdeham lagi. Kali ini lebih keras. Ia tampak sangat tidak nyaman. Dan terakhir, untuk istri saya tercinta, Salsa, saya mewariskan satu-satunya aset peninggalan kakek saya yang tersisa, yaitu sebuah rumah tua yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kabupaten Antara. Alamat lengkap terlampir. Hening. Ruangan itu begitu hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang terasa sakit. Hanya itu. Suara Sylvie memecah keheningan. Nadanya tajam dan penuh rasa ingin tahu yang jahat. Pak Adnan menelan ludah. Surat wasiat juga menyebutkan bahwa seluruh rekening pribadi almarhum telah digunakan untuk melunasi beberapa kewajiban mendesak perusahaan sebelum beliau wafat.
Hanya itu yang tersisa untuk dibagikan. Jadah ya, ujar Sylvie. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ibu Lilis tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa terbahak-bahak yang keras dan memekakannya. Tawa itu meledak begitu saja, seolah ia baru mendengar lelucon terbaik di dunia. Rumah tua, serunya di desa. Desa Sukamaju. Aku bahkan tidak tahu di mana tempat kumuh itu, ujarnya sambil tertawa. Sylvie ikut tertawa. Tawa mereka bersahutan, mengisi ruangan mewah itu dengan racun. Kak Rido memang paling bisa. Dia akhirnya sadar di mana tempatmu yang seharusnya, Salsa, di gubuk, bersama tikus-tikus desa. Air mata aku akhirnya jatuh. Bukan karena aku kehilangan harta, tapi karena penghinaan ini. Dan ini semua adalah skenario yang ditulis oleh Rido, suamiku sendiri. Pria yang kucintai. Pria yang berjanji akan melindungiku. Aku menatap Pak Adnan, mencari secercah penjelasan. Tapi pengacara itu buru-buru membereskan kertas-kertasnya. Tugas saya di sini sudah selesai. Salinan surat wasiat akan saya serahkan kepada Ibu Lilis sebagai eksekutor utama. Ia berdiri, mengangguk singkat, dan berjalan cepat keluar dari rumah. Seolah melarikan diri dari pemandangan yang akan terjadi selanjutnya. Begitu pintu tertutup, tawa Ibu Lilis berhenti. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin dan kejam. Ia menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatunya. Kamu dengar itu, Salsa, desisnya. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kamu hanya dapat rumah rongsokan. Jadi, untuk apa kamu masih di sini? Aku tergagap. Ibu, tapi ini rumahku juga. Maksudku, aku tinggal di sini bersama Mas Rido. Dulu. Bentak Sylvie. Sekarang ini rumah kami. Dan kami tidak sudi berbagi udara dengan wanita pembawa sial sepertimu. Kamu pikir kami tidak tahu? Sejak kamu menikah dengan Kak Rido, bisnisnya mulai seret. Kamu tidak bisa memberinya keturunan. Kamu tidak berguna. Sylvie, cukup, kataku, mencoba mengumpulkan sisa harga diriku. Kenapa? Kamu mau mengadu pada Kak Rido? Oh, maaf, dia sudah mati, ejek Sylvie. Ibu Lilis berdiri. Ia berjalan ke arahku dan menatapku dari atas ke bawah. Malam ini juga kamu pergi dari rumah ini. Apakah? Tapi malam ini, saya harus kemana? Tanyaku panik. Ke gubukmu, teriak Ibu Lilis. Pergi ke desa Sukamaju itu. Itu tempatmu sekarang. Sylvie, bantu dia berkemas. Tidak perlu, kata Sylvie sambil tersenyum licik. Dia datang ke rumah ini dengan barang-barang sedikit saja. Cukup dia bawa tasnya dan pergi.